Baik, kita lanjutkan kembali Bung Haris ini tadi Prof Henry menyebutkan pada akhirnya kritik yang terjadi itu tidak hanya dari masyarakat pemerintah, terkadang lebih kepada masyarakat ke masyarakat kemudian yang akhirnya saling berantem gitu di media sosial khususnya. Sehingga kebebasan berpendapat itu bisa menjadi perpecahan di dalam masyarakat. Betul, tapi begini, kalau karena ilmu saya kan ilmu sosial, ilmu hukum ya, sejarah konflik ya ada. Jadi sengketa konflik itu ada terus-menerus. Nah, tapi kalau belajar dari data yang ada, penggunaan pasal pemidanaan di ITE, itu kebanyakan justru negara versus Masyarakat. Bahkan angka tertingginya dari kepolisian yang melaporkan orang-orang yang mengkritik polisi. Artinya Kompolnas udah nggak dipakai lagi, Komnas HAM udah nggak dipakai lagi. Jadi masyarakat cenderung memviralkan lewat sosial media. Tapi saya mau merespon tadi ya, usulan informasi bagus dari Prof Henry. Di antara sesama banyak juga. Saya pernah mediasiin konfliknya anak muda soal pacar. Tapi ya kan harus diselesaikan yang pakai fasilitas Facebook dan lain-lain. Akhirnya kita mediasikan gitu. Nanti makanya saya bilang dari awal, kebebasan berekspresi itu selalu kaitan dengan fakta realnya. Ada bukan online-nya tapi offline-nya. Nah, gesekan offline antar masyarakat ini kan banyak. Tiba-tiba langsung diviralkan atau dianggap sebagai sebuah kebebasan. Nah, kalau saya mau bilang begini, yang kayak gitu-begitu memang susah dihindarkan, tapi kemudian kita harus memperbanyak ruang dan cara untuk mencari solusinya. Damai 100% balik ke situasi awal nggak mungkin. Tapi cara menyelesaikannya, forum-forum menyelesaikannya, bukan melulu melibatkan negara, apalagi dipidanakan. Kalau di negara-negara barat, mereka menggunakan forum gugatan perdata, digugat. Sedikit curhat nih kayaknya nih ya. Enggak, memang caranya begitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara non hukum, ya mereka larinya ke mekanisme keperdataan. Lalu intinya penyelesaiannya ya. Tapi memang konflik, saya mau mengakui bahwa konflik di antara masyarakat yang menggunakan mekanisme kebebasan berekspresi banyaknya minta ampun. Dan memang banyak juga yang nggak dilaporkan ke polisi. Gitu. Ya, tapi semua tadi Prof Henry bilang sekarang masyarakat nggak perlu was-was. Nah, saya ke Bung Mardhani, nggak perlu was-was kok, bebas mengkritisi di media sosial, nggak akan ada permasalahan. Kalau Anda setuju nggak? Kemudian bagaimana juga merespon dengan kekhawatiran Pak Jokowi tadi yang menyebutkan bahwa ini budi pekertinya sudah semakin berkurang, yang bikin sedih itu begitu dengan alasan kebebasan berpendapat tadi. Ya, yang pertama izin, lagi Hari Merdeka saya kutip Undang-Undang Dasar nih. Pasal di pembukaan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, ini sangat jelas ya. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nanti kalau kita lihat lagi pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kritik itu vitamin. Lanjutan dari sini, yang lebih berat itu bukan kritiknya, ketika ada tiraninya. Dan tirani itu tidak datang ujuk-ujuk. Dia dari satu step, orang diam, step kedua diam, step ketiga diam. Akhirnya jadilah tirani yang sebenarnya. Sehingga pengalaman kita 78 tahun, kalau kita lihat puluhan tahun, kebebasan ini hilang.